Di tengah panasnya konflik antara Israel dan Iran, ada negara lain yang terkena dampak langsung, Mesir. Pasokan gas dari Israel ke Mesir tiba-tiba dihentikan, dan kini Mesir tengah berpacu melawan waktu agar tidak kembali mengalami krisis listrik seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mesir sangat bergantung pada gas Israel? Dan bagaimana pemerintah Mesir berusaha menyelamatkan situasi? Setelah Israel menutup dua proyek gas utamanya, termasuk ladang Leviathan, karena alasan keamanan pasca serangan terhadap Iran, aliran gas ke Mesir otomatis terhenti. Akibatnya, Mesir memotong pasokan ke industri energi tinggi, mempersiapkan tender darurat untuk membeli 1 juta ton minyak bakar, beresiko menghadapi pemadaman listrik besar-besaran selama musim panas. Perdana Menteri Mostafa Medbouli angkat bicara dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Apa yang terjadi kemarin berdampak langsung pada pasokan gas ke pembangkit listrik. Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan AC dan peralatan berat, bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman. Kementerian Kesehatan juga memperingatkan warga menghadapi suhu ekstrim hingga 38 derajat Celcius dan mengeluarkan panduan untuk menghindari sinar matahari langsung. Menurut data Bloomberg, produksi gas Mesir 4,2 miliar kaki kubik per hari. Permintaan domestik 6,2 hingga 7 miliar di musim panas. Defisitnya besar dan selama ini ditutupi oleh impor gas dari Israel, 800 juta sampai 1 miliar kaki kubik. Impor LNG dengan kontrak baru dari berbagai perusahaan. Tapi kini, dengan Israel menutup keran gas, semua pasokan alternatif itu belum cukup. Goldman Sachs mencatat, impor energi Mesir naik 2 kali lipat tahun lalu, jadi 11,3 miliar dolar. Defisit transaksi berjalan dari 3,2% ke 6,2% dari PDB. Bulan Juli nanti, tagihan energi bisa mencapai 3 miliar dolar per bulan, naik dari 2 miliar dolar pada musim panas tahun lalu. Artinya, APBN Mesir makin tercekik, sementara inflasi terus menekan ekonomi rakyat. Pemerintah Mesir langsung bergerak cepat, mengeluarkan tender tambahan minyak bakar, mengalokasikan 9.000 ton solar per hari hanya untuk pembangkit listrik, menghentikan distribusi solar dan minyak bakar ke sejumlah industri non-prioritas. Selain itu, Mesir juga menandatangani kontrak LNG jangka panjang, menambah unit terapung untuk impor bahan bakar, menjajaki kerjasama gas baru dengan Qatar. Tapi semua ini bersifat jangka menengah hingga panjang, tidak menyelesaikan masalah musim panas tahun ini. Yang menyedihkan, Mesir dulunya pengekspor LNG, kini berubah menjadi importir bersih karena produksi domestik menurun, eksplorasi lambat, konsumsi dalam negeri tinggi. Menurut Ricardo Fabiani dari International Crisis Group, gas Israel sudah menjadi bagian dari campuran energi domestik Mesir, sulit berubah dalam jangka pendek. Mengapa Mesir tidak mandiri energi? Ada beberapa alasan. Eksplorasi lambat karena butuh teknologi dan investasi asing. Birokrasi energi Mesir rumit, subsidi energi terlalu besar, sehingga harga gas domestik terlalu rendah untuk menarik investor. Fokus politik dan ekonomi selama ini lebih ke stabilitas bukan energi. Dengan lonjakan suhu, krisis energi dan potensi pemadaman, warga Mesir bisa kembali mengalami pemadaman bergilir, ketidakpuasan bisa meningkat, krisis politik bisa terpicu lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Mesir berjudi besar agar pasokan alternatif bisa tiba sebelum rakyat mulai geram. Apakah krisis ini bisa memicu gejolak baru di Mesir?
Apakah negara-negara lain juga akan terdampak karena terganggunya ekspor gas Israel?